Tunggu. Ya, oke. Kita lanjutkan pertemuan yang kemarin. Kemarin kan sudah ada 3 atau 4 kelompok yang sudah presentasi ya. Kita lanjutkan saja untuk kelompok yang belum presentasi, untuk dipersilahkan presentasi lebih dulu. Yang sudah presentasi minggu lalu, apakah sudah ada perbaikan dan sudah dikumpul? Kalau memang sudah, eh, nanti saya tinggal cek saja di sana. Yang belum saja untuk presentasi hari ini. Ya, silahkan. Berarti kelompok berapa kemarin yang belum presentasi? 7, Bu. Kayaknya masih ada. Kemarin terakhir kan kelompoknya Mas Farid Gani ya? Mas Farid Gani itu kelompok berapa kemarin? Kalau tidak salah dibagi menjadi 7 kelompok, 3 yang sudah presentasi. Jadi tinggal 4, 5, 6, 7, 4 kelompok. Tolong saya di revisi kalau saya salah. Nah, kita lanjutkan kelompok setelah Mas Farid Gani kemarin. Makalahnya. Bahan yang mau dipresentasikan sudah dikumpulkan dalam satu tempat, tinggal yang share screen nanti satu orang gitu. Sudah Mbak, silahkan siapa yang mau share screen? Untuk yang presentasi Mas Andra, Bu. Ini kelompok berapa berarti Mas? Berarti kelompok 5 Ibu. Saya kelompok 4. Oh iya, berarti sisanya ya. Oke, silahkan. Yang kemarin masih kurang-kurang sudah diperbaiki? Yang kelompok 1, 2, 3, 4? Ya, siap. Sudah, Bu. Ya. Sini. Sebentar ya, Bu. Jadi hampir sama dengan paliatif tadi sebenarnya. Cara mengkritisinya, kemudian bukan cara ya, jurnal yang ingin dikritisi itu masih belum tepat kan kemarin. Ada yang lebih dari 5 tahun, ada yang belum ke arah penelitian yang sebenarnya, dan lain sebagainya.
mungkin sambil menunggu yang lain, kelompok yang sudah perbaikan, kelompok 1, 2, 3, 4, revisinya kemarin seperti apa? Ini sudah. Ini kelompok 1. Coba anggotanya siapa? Jangan-jangan kelompok ini Jinggon yang paliatif care juga. Oh, beda ya. Oke. Lanjut cara cara merevisi, mengkritisinya. Tujuan, fakta unik, terus lanjut. Oke. Nah, ini oke. Apakah sebentar. Refleksi. Oh, ini pertanyaan dari kalian ya. Oke. Bawahnya, Mas. Jurnal ini cukup menarik setelah membaca dan menganalisa. Bawahnya. Oke. Kelebihan jurnal apa itu? Untuk kelebihannya, ada data kami diambil dari register menurut studi validasi, akuntabilitas, dan cakupan data register perawatan kesehatan Finlandia tinggi dan dapat diandalkan. Yang kedua, ada data tentang kunjungan ke klinik perawatan kesehatan dan penerimaan rumah sakit dikumpulkan secara sistematis ke dalam register terpusat nasional. Yang ketiga, ada penyediaan data adalah wajib dan semua institusi menggunakan protokol pengumpulan data yang sama yang ditetapkan oleh Institut Nasional untuk Kesehatan dan Kesejahteraan. Yang keempat, pasien HG yang masuk dalam penelitian ini didiagnosis di sistem pelayanan kesehatan umum, di poliklinik bersalin, di poliklinik rawat jalan bersalin, atau di rumah sakit. Oke, kelompok melihat jurnal tersebut kemudian ingin mengembangkan apa? Halo, kelompok 1. Apa yang ingin dikembangkan dari penelitian untuk jika ingin Halo? Halo, Ibu. Itu kayaknya ada pertanyaan seperti itu. Ada pertanyaan seperti itu kan ya? Yang Coba ke atas, scroll ke atas. Belum. Bawahnya. Apa yang saya dapatkan setelah membaca jurnal? Apakah cara ini menarik bagi saya? Oke, bawahnya. Bagaimana cara ini dengan jalan penelitian? Nah, itu. Bagaimana kaitan jurnal itu dengan skripsi saya? Topik yang ingin saya kembangkan setelah membaca ini apa? Setelah membaca jurnal ini, kami menemukan inspirasi untuk melakukan penelitian dengan topik asuhan pada ibu hamil trimester 1 dengan hiperemesis gravidarum tingkat 1. Kami akan terlihat bagaimana fakta yang terjadi di masyarakat terkait topik tersebut, khususnya di daerah. Nah, kayak gitu Anda sama-sama hanya menerapkan deskriptif setelah melihat misalnya hiperemesis gravidarum untuk kasusnya banyak,
dan lain sebagainya, maka silakan untuk dikembangkan ke tingkatan yang lebih tinggi. Misalnya, oh faktor yang mempengaruhi paremesis gravidarum itu ini, resikonya ini. Nah, nanti dengan faktor resiko seperti itu, saya perlu menangani dengan cara apa misalnya, dan sebagainya. Itu pengembangan ya. Tapi nggak apa-apa, ini sudah dijawab oleh kelompok 1. Iya, Bu. Lanjut. Oke, terima kasih. Lanjut ke kelompok yang sekarang mau presentasi, kelompok 5. Berarti kelompok 1, 2, 3, 4 sudah mulai seperti itu ya? Ya, Ibu. Ya. Jadi saya tinggal ini kan aja. Kelompok 5 yuk sekarang ya. Gimana kelompok 5? Sudah siap? Bentar, Bu. Ya. Oke. Ya, silahkan kelompok 5 dipresentasikan. Apa-apa. Ini adik dibeli. Sudah? Kelompok 5 mana ini yang mewakili? Ya, Bu. Mohon maaf ya. Kalau di rumah Baik. suaranya campur-campur ya. Ya, oke. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya perwakilan dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan terlebih dahulu. Baik, dari bab 1 pendahuluan, definisi analisis jurnal. Analisis jurnal adalah menguraikan bagian-bagian penting dari jurnal tersebut dari latar belakang hingga hasil atau kesimpulan jurnal, serta mengkaji secara sistematis. Tujuan analisis jurnal. Definisi analisis jurnal. Tujuan analisis jurnal, memahami konsep dasar penulisan ilmiah, memahami secara mendalam isi jurnal dan setiap bagiannya, memetakan poin-poin penting yang dimiliki oleh jurnal ilmiah, memunculkan pertanyaan kritis sebagai dasar penelitian lanjutan. Baik, untuk selanjutnya kepada Mbak Maudi, silakan. Mohon maaf, kepada Mbak Ani, silakan Mbak Ani.
Ya langsung aja Mas Tegar. Kayaknya temennya yang ditunjuk nggak siap juga tuh. Baik, Bu. Saya lanjutkan untuk kritisi jurnalnya. Untuk judul jurnalnya benefit of childbirth care counseling for mood of postpartum period. Identitas jurnal ini bisa dilihat ya di sini. Tujuan penulisan jurnal, adapun tujuan dari penulisan jurnal ini adalah berusaha untuk mengidentifikasi pengaruh asuhan persalinan penyuluhan perubahan mood postpartum di RSUD Wates Kulon Progo. Fakta unik dari jurnal, penelitian tidak dapat untuk melaksanakan konseling secara ideal, suasana konseling harus tenang dan konselor dan konseling bisa langsung berbicara dengan satu sama lain. Tetapi kondisi ini tidak terpenuhi karena ruangan berbeda di pengaturan kelas 3 di mana beberapa pasien berada di ruangan yang sama, sehingga dimodifikasi dan akhirnya melakukan konseling di ruang perawatan. Ibu yang lebih tua lebih banyak rentan terhadap diabetes dan tekanan darah tinggi. Angka kematian ibu meningkat terus dari 9/100.000 pada usia 25 sampai 29 tahun menjadi 66/100.000 setelah usia 40 tahun. Penelitian menambahkan responden multipara yang memiliki riwayat aborsi pada kehamilan sebelumnya atau ibu postpartum yang memiliki anak kedua lebih dari 7 tahun yang lalu. Pembahasan jurnal. Kehamilan dan persalinan merupakan pengalaman penting bagi ibu karena menimbulkan rasa sangat positif berupa kebahagiaan mendapat peran ibu yang meningkatkan rasa percaya diri dan fase transisi yang menyenangkan tetapi dapat juga menimbulkan stres seperti kecemasan dalam bersosialisasi dengan orang lain, kekecewaan, sedih, marah, kesal, lelah, tidak berarti, gagal untuk menjaga diri mereka sendiri dan bayi mereka, kegagalan dalam menyusui, dan putus asa setelah persalinan disebabkan oleh kelelahan terus-menerus. Ini juga dapat berkembang menjadi keengganan dalam merawat bayi atau bahkan keinginan untuk membunuh bayi. Akibatnya, bayi tidak belajar untuk mengembangkan efek positif, tidak nyaman dalam proses perkembangannya. Bayi cenderung mengalami gangguan orientasi, efek depresi, tidur tidak teratur, verbal masalah perkembangan, gangguan perilaku, keterlambatan perkembangan skolastik, dan lain-lain, jenis gangguan fisik. Jika suasana hati pasca persalinan gangguan berkembang menjadi depresi postpartum, suasana kesedihan menjadi lebih intens, yaitu postpartum blues dapat terjadi kapan saja setelah ibu melahirkan. Namun, sering terjadi pada hari 3 atau 4 pasca persalinan. Para penelitian telah mengusulkan beberapa solusi untuk mengurangi depresi pasca melahirkan, seperti pendidikan kesehatan antenatal, rumah perawat bayi, dan depresi pasca melahirkan, informasi melalui buklet dan pembelajaran atau metode perawatan bayi yang tepat, dan dukungan penting suami sejak hamil sampai perawatan bayi. Selain itu, konseling juga penting untuk mempersiapkan psikologi ibu dalam menerima perubahan peran. Bagaimana cara pelaksanaan konseling pada ibu yang mengalami postpartum blues? Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif, yaitu studi pendahuluan di Flamboyan, kamar di RSUD Wates Kulon Progo. Satu ibu nifas menolak untuk merawat bayinya. Dia mengantuk jika dia harus mengurus bayinya di tengah malam, jadi suaminya menjaga bayi sebagai gantinya. Kata ibu, dia belum pernah mendapat informasi dari petugas kesehatan tentang cara merawat bayi dan dirinya sendiri setelah pasca persalinan kan? Dan menggunakan metode kualitatif yaitu metode eksperimen dengan tujuan untuk mengidentifikasi gejala atau efek yang timbul dari pengobatan tertentu. Menggunakan desain post-test di mana kami membandingkan dan menguji perbedaan antar kelompok setelah pengobatan diberikan. Caranya antara lain menentukan populasi penelitian ini adalah semua ibu nifas di PKU Muhammadiyah RSUD Bantul. Teknik pengambilan sampelnya adalah purposive sampling berdasarkan persyaratan atau kriteria yang ditetapkan oleh peneliti
Jumlah sampel dalam peneliti ini adalah 40 postpartum ibu-ibu yang terdiri dari 20 orang sebagai responden dari kelompok eksperimen dan 20 orang sebagai responden kelompok kontrol. Responden penelitian ini adalah ibu bersalin dengan persalinan normal dan operasi sesar pada hari 0 pasca persalinan. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan suasana hati pasca persalinan data adalah skala depresi pasca kelahiran Edinburgh. Oke. Kuesioner ini adalah diberikan kepada kelompok eksperimen 2 hari setelah konseling perawatan persalinan. Pasca persalinan, kelompok kontrol juga diberikan kuesioner EPDS, tetapi tidak menerima konseling perawatan postpartum sebelumnya. Tes analisis parametrik dilakukan dengan asumsi bahwa setiap variabel adalah dianalisis melalui distribusi normal. Sebelum uji statistik parametrik, uji normalitas data-data dilakukan dengan menggunakan satu sampel Kolmogorov, tes Smirnov. Hasilnya lebih dari 0,05, jadi HO diterima dan HA ditolak. Berarti kata tersebut berdistribusi normal, sehingga uji T independen digunakan. Jika data tidak terdistribusi normal, uji Mann-Whitney adalah digunakan sebagai gantinya. Mbak Ani udah ada? Langsung ke analisa jurnalnya. Siap. Jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Boleh dari kesimpulan itu. Baik, kesimpulan jurnal, konseling perawatan pasca persalinan diberikan kepada Ibu Nifas di Wates General RSUD Wates Kulon Progo sangat efektif dalam meningkatkan perubahan suasana hati pasca persalinan untuk ibu pasca persalinan. Petugas kesehatan di unit prenatal harus memberikan informasi melalui postpartum dan konseling perawatan bayi untuk setiap prenatal klien pada trimester ketiga atau setelah proses nifas, sehingga ibu nifas dapat siap untuk persalinan dan perawatan bayi mereka. Selanjutnya, kami berharap penelitian kami dapat digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mengelola standar operasional prosedur perawatan pasca persalinan. Kami juga mengharapkan bahwa penelitian kami digunakan Kenapa ini? Ada apa? Mas Tegar keluar apa? Ada kok. Mas Tegar masih stay, Bu. Iya. Suaranya kok nggak ada ya, Mas? Bentar, Bu. Sinyalnya hilang. Astagfirullahaladzim. Ulangnya dari pertanyaan. Baik, silakan. Mbak Maudi atau Mbak Eva. Selanjutnya, yang kedua, adakah faktor lain yang selain yang dibahas di dalam studi ini yang bisa meningkatkan resiko gangguan pasca persalinan? Yang ketiga, bagaimana tindak lanjut
paling efektif untuk ibu yang mengalami gangguan pasca persalinan? Selanjutnya, refleksi. Apakah jurnal ini menarik bagi kami sesuai kehidupan sehari-hari? Yang B, apa saja yang kami dapatkan setelah membaca jurnal? Yang C, mengapa jurnal ini yang perlu menjadi referensi kami? D, bagaimana kaitan jurnal ini dengan calon penelitian atau skripsi atau tugas kami? Yang E, topik apa yang ingin kami kembangkan setelah membaca jurnal ini? Jawabannya, yang A, ya menurut kami jurnal ini menarik bagi kami dan sangat sesuai dengan kehidupan saat ini. Yang B, setelah membaca jurnal ini kami dapat mengetahui seberapa besar tingkat permasalahan gangguan mood pada ibu pasca persalinan, serta hubungan bagaimana beberapa faktor resiko yang dibahas bisa meningkatkan adanya resiko depresi pasca persalinan pada ibu pasca melahirkan. Dan kami jadi mengetahui bahwa metode yang dilakukan dadakan sesuai dengan kondisi tempat sehingga terdapat banyak kombinasi metode. Yang C, kami rasa jurnal ini bisa menjadi referensi kami karena isi dari jurnal ini yang mudah dipahami sehingga dapat dengan mudah dalam mengkritisnya. Kami mengetahui dari hasil penelitian dalam jurnal yang menunjukkan prevensi dari faktor yang meningkatkan adanya risiko gangguan pada ibu pasca persalinan, yang mana secara tidak langsung dipengaruhi oleh usia yang lebih muda, paritas, dukungan keluarga yang lemah, pendapatan keluarga yang lebih rendah, strategi coping, dan pendidikan ibu di RSUD Wates Kulon Progo. Kami rasa penelitian jurnal ini bisa menjadi referensi bagi kami untuk meningkatkan pemahaman kami tentang bagaimana mengatasi gangguan psikologis pada ibu pasca persalinan. Yang D, jurnal ditulis untuk menuangkan hasil penelitian penulis yang sama dengan tema tugas yang kami dapatkan, yaitu depresi postpartum, dan bertujuan untuk melihat seberapa besar prevalensi depresi pasca persalinan pada ibu yang terjadi di RSUD Wates Kulon Progo. Beberapa faktor risiko depresi pasca persalinan juga dibahas secara detail dalam jurnal. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur menggunakan SPSS AMOS 22, program untuk mengetahui pengaruh variabel, baik pengaruh langsung maupun tidak langsung. Yang mana teknik ini mungkin bisa kami terapkan pula untuk penelitian yang akan kami lakukan nantinya. Yang E, setelah membaca jurnal ini, kami menemukan inspirasi untuk melakukan penelitian topik risiko perubahan mood pasca persalinan pada ibu. Kami akan melihat bagaimana fakta yang terjadi di masyarakat terkait topik tersebut, khususnya di beberapa daerah kami, dengan mengusahakan menciptakan suasana saat melakukan penelitian yang baik untuk responden dan konselor. Selanjutnya, peran perawat. Peran perawat dalam gangguan mood pasca persalinan adalah memberi dukungan psikologis secara mental agar tidak terlalu khawatir menjelang persalinan, seperti halnya konseling menjelang pasca persalinan. Perawat memberikan terus-menerus konseling kesehatan kepada pasien selama 24 jam sehingga kecemasan, kegelisahan, dan postpartum lainnya ganggu psikologis ibu teratasi selama postpartum. Ya.
Oke, cukup ya, kelompok 5 ya. Oke, dari pemilihan jurnalnya sudah bagus ya. Ini kuasi eksperimen dengan pengelompokan, ada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Cuma tadi saya ingin klarifikasi, tadi ada di PKU Bantul dan ada di RSUD Wates. Yang digunakan untuk tempat penelitian yang RSUD Wates ya. Nah, yang PKU Bantul itu tadi digunakan untuk apa ya, Mbak? Mm-mm. Saya pikir membaca ini tuh tadi, ini kan ada menggunakan desain post test di mana kami membandingkan dan menguji perbedaan antara kelompok. Caranya antara lain dengan menentukan populasi penelitian semua ibu Univas di PKU Muhammadiyah Bantul. Berarti saya pikir awalnya ini pelaksanaannya di Bantul, tetapi di atas ada atasnya Mas. Ini ada RSUD Wates. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif, yaitu nah ini kelompok harus jeli. Jadi mereka itu studi pendahuluannya di Flamboyan, kamar ruang Flamboyan, RSUD Wates, tetapi pelaksanaannya di PKU Bantul. Nah, ke belakang-belakang Anda harus melihat dengan detail. Ini apakah sama antara yang PKU Muhammadiyah Bantul dengan RSUD Wates ini? Jumlahnya, jenis pasien postpartumnya, dan lain sebagainya. Tadi di belakang ketika mengkritisi malah seolah-olah ini di RSUD Wates, padahal RSUD Wates itu dijadikan studi pendahuluan. Jadi bisa jadi yang meneliti ini bekerja di RSUD Wates, tapi pelaksanaannya di PKU Bantul. Jadi jangan salah tangkap ya. Terus pengembangan ketertarikan kelompok untuk